Jadi, awalnya aku sempat bingung tentang sesuatu. Di kepulauan yang begitu luas ini, kenapa setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda, Indonesia sama sekali tidak menggunakan bahasa Belanda? Ini cukup membingungkan karena kebanyakan bekas koloni Eropa masih menggunakan setidaknya sedikit bahasa dari negara penjajahnya. Di negara tetangga Indonesia, Malaysia, sekitar 25% penduduknya bisa berbahasa Inggris. Jadi, aku mulai melakukan riset. Aku membaca sumber-sumber primer dari orang-orang yang hidup di zaman itu, mendengarkan pendapat para ahli, dan aku menemukan hal-hal yang cukup mengejutkan. Hal-hal yang unik dari cara Belanda menjajah, yang tidak dilakukan oleh negara Eropa lainnya. Fakta-fakta ini yang akhirnya membuat bahasa Belanda hampir sepenuhnya menghilang dari Indonesia. Awalnya, Belanda tidak menjajah Indonesia sebagai sebuah negara, tapi sebagai perusahaan. Perusahaan itu bernama Verenigde Ostindische Compagnie atau VOC yang beroperasi layaknya perusahaan modern dengan saham dan sistem keuangan sendiri. Tujuan utama VOC sederhana, mengambil rempah-rempah dari Asia dan menjualnya ke Eropa untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Karena VOC hanya peduli pada keuntungan, mereka memilih cara termudah. Daripada mengajarkan bahasa Belanda kepada penduduk lokal, mereka justru mempelajari bahasa Melayu. Mengapa? Karena lebih murah, lebih praktis, dan bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa komunikasi antar etnis di kepulauan ini, bahkan sejak abad ke-7. Sebelum bangsa Eropa datang, Kesultanan Malaka sudah lebih dulu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Jadi bagi VOC, pilihan paling logis adalah tetap menggunakan bahasa yang sudah dikenal luas ini. Inilah yang membuat Belanda berbeda dari penjajah Eropa lain seperti Spanyol dan Portugis, yang tidak hanya ingin mencari keuntungan, tetapi juga menyebarkan agama, budaya, dan bahasa mereka. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Setelah VOC bangkrut dan Belanda mengambil alih langsung di tahun 1800, mereka mulai memperluas wilayah jajahan. Awalnya, Belanda hanya menguasai daerah penghasil rempah-rempah, tapi kemudian mereka menaklukkan seluruh kepulauan Nusantara. Setelah itu, mereka memang mulai mengajarkan bahasa Belanda kepada penduduk lokal, tapi bahasa ini tidak pernah benar-benar populer. Seorang aktivis perempuan Indonesia bernama R.A. Kartini menulis surat kepada sahabatnya di Amsterdam. Dalam suratnya, ia menceritakan bagaimana pejabat-pejabat Belanda lebih sering berbicara dalam bahasa Melayu, meskipun mereka tahu bahwa para bangsawan pribumi bisa berbahasa Belanda. Belanda juga membatasi pendidikan bagi pribumi. Anak-anak harus sudah bisa bahasa Belanda sebelum mereka bisa bersekolah di sekolah Belanda. Masalahnya, bagaimana mungkin anak berusia 6 tahun bisa belajar bahasa Belanda jika mereka bahkan tidak punya akses ke pengajarnya? Pada tahun 1900, jumlah sekolah di seluruh Hindia Belanda hanya sekitar 1.500 sekolah. Itu berarti satu sekolah untuk setiap 24.000 orang. Akibatnya, pada tahun 1945, ketika Belanda akhirnya angkat kaki, hanya sekitar 5,8% penduduk Indonesia yang bisa membaca alfabet Latin. Singkatnya, Belanda tidak terlalu peduli apakah orang Indonesia bisa berbahasa Belanda atau tidak. Tapi ada faktor lain yang justru mempercepat hilangnya bahasa Belanda di Indonesia. Belanda mengelompokkan penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga kategori. Satu, orang Eropa, termasuk mereka yang memiliki darah campuran dan berbahasa Belanda. Dua, golongan timur asing, seperti orang Arab, Tionghoa, dan India. Tiga, pribumi, atau yang mereka sebut inlanders. Terlepas dari keberagaman suku dan bahasa, semua orang pribumi dimasukkan dalam satu kelompok besar dan hanya diajak berbicara dalam bahasa Melayu. Tanpa disadari, sistem ini malah membentuk kesadaran baru bahwa meskipun mereka berbeda suku, mereka semua adalah bagian dari satu bangsa yang sama.
Ini menjadi semakin jelas di tahun 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa yang mereka pilih sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tapi tunggu, apa itu bahasa Indonesia? Jawabannya sederhana, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dengan beberapa modifikasi. Ketika Belanda mulai menstandarkan bahasa Melayu untuk keperluan administrasi dan pendidikan, mereka secara tidak langsung membantu menciptakan versi bahasa Melayu yang lebih khas Indonesia. Bahasa ini kemudian semakin berkembang dengan kosakata yang diadaptasi dari berbagai bahasa, termasuk Belanda. Faktanya, sekitar 10% dari kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mereka menyingkirkan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan dan propaganda anti-kolonial. Ini semakin memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, bahasa Belanda semakin ditinggalkan. Orang-orang yang masih bisa berbahasa Belanda pindah ke Belanda atau berhenti menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, saat ini, hampir tidak ada orang Indonesia yang bisa berbahasa Belanda. Ironisnya, keputusan Belanda untuk tidak memaksakan bahasa mereka di Indonesia malah mempercepat terbentuknya identitas nasional yang kuat dengan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan.